Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim Magic dari Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Saya Diva Oleh Putri. Saya Mutiara Juntika. Saya Jovita Nanda Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil riset kami, yaitu mengenai analisis kinerja keuangan dan keputusan investasi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Riset ini bertujuan menilai kinerja keuangan menggunakan analisis fundamental kesehatan perusahaan dengan membandingkan standar industri dalam pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan rasio-rasio keuangan dan faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami di video berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis ekonomi global dan lokal. Yang pertama, ekonomi global. Grafik proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021 hingga 2024 terjadi penurunan. Grafik perkiraan dasar IMF pada ekonomi dunia akan terus bertumbuh sebesar 3,2% pada tahun 2024 dengan kecepatan yang sama seperti pada tahun 2020. Namun, tahun ini ada sejumlah risiko yang membayangi perekonomian secara global, terutama konflik geopolitik. Contoh dari konflik geopolitik itu sendiri adalah konflik dari Ukraina dan Rusia. Kemudian, ekonomi lokal. Grafik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 hingga 2024, dari 2021 hingga 2024 terjadi kenaikan dan pertumbuhan. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 bisa mencapai 5%, stabil atau tidak berubah dibanding tahun yang lalu. Hal ini sejalan dengan proyeksi ekonomi global yang pertumbuhannya pada tahun 2024 diprediksikan stabil di level 3,2%. Selanjutnya, deskripsi bisnis. Salah satu perusahaan yang saat ini tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang melaksanakan penawaran umum perdana atau IPO di tahun 2013. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di sektor konsumen dan kesehatan. Sido Muncul adalah produsen jamu terbesar dan termodern di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar untuk kategori produk jamu tradisional. Perusahaan ini memiliki lebih dari 300 jenis produk yang sangat akrab dan dekat dengan konsumen. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk mencatatkan penurunan kinerja keuangan pada 2023. Hal tersebut tercermin dari menurunnya pendapatan emiten farmasi ini sepanjang tahun lalu. Dikutip dari laporan keuangan per 31 Desember 2023, Sido membukukan penjualan sebesar 3,56 triliun. Pencapaian tersebut turun 7,75% secara tahunan atau year on year dari 3,86 triliun. Pengembangan pasar pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk memiliki 4 anak perusahaan, yaitu PT Muncul Mekar, PT Semarang Herbal Indoplan, PT Beliku Mulia Farma, dan Muncul Nigeria Limited. Perusahaan Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk telah masuk ke pasar global. Hal ini dibuktikan karena memiliki kantor cabang di Filipina dan memiliki anak perusahaan di Nigeria. Perusahaan tersebut melakukan hal ini karena untuk mempermudah dalam kegiatan pemasaran, analisis pasar, dan mempermudah dalam kegiatan distribusi. Lalu, perusahaan ini telah melakukan lebih dari 15 negara untuk melakukan pengeksporan produk mereka. Dan rencananya akan memperluas pasar lagi di kemudian hari. Diwakilkan oleh cara pengukuran bagi kali 100%. Kemudian yang kedua, rasio solvabilitas yang diwakilkan oleh debt to asset ratio dengan pengukuran total utang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang ketiga, ada rasio aktivitas yang diwakilkan oleh total asset turnover yang dapat diukur dengan cara penjualan dibagi total aktiva dikali 1. Kemudian yang keempat, rasio profitabilitas yang diwakilkan oleh return on asset dengan cara pengukuran EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Adapun klasifikasi kesehatan rasio keuangan yang digunakan. Apabila current ratio lebih dari 200%, maka dikatakan liquid karena memenuhi standar industri kesehatan rasio keuangan. Apabila debt ratio kurang dari 35%, maka dikatakan solvable karena memenuhi standar industri kesehatan rasio keuangan. Apabila total asset turnover lebih dari 2 kali, maka dikatakan efisien karena memenuhi standar industri kesehatan rasio keuangan. Yang terakhir, apabila return on asset lebih dari 30%, maka dikatakan efektif karena memenuhi standar industri kesehatan rasio keuangan. Current rasio pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk pada tahun 2021 sampai 2023 terdapat pada kategori liquid. Hal ini dikarenakan dengan standar industri lebih dari 200% dianggap liquid.
pada tahun 2021 dengan 430% current ratio, pada tahun 2022 405,6%, dan pada tahun 2023 447,4%. Dengan rata-rata current ratio 422% dianggap liquid, maka setiap Rp1 utang lancar akan dijamin oleh Rp422 aktiva lancar. Analisis keuangan selanjutnya adalah depresi PT Jamu yang tahun 2021 debt ratio mencapai 15%. Dapat dikatakan stable karena kurang dari standar industri yaitu 35%. Untuk tahun 2023 debt ratio mencapai angka 14,1% dan dapat dikatakan stable karena kurang dari standar industri yaitu 35%. Dan untuk tahun 2023 juga dikatakan stable karena debt ratio mencapai 12,97 dan kurang dari standar industri yaitu 35%. Untuk rata-rata debt ratio PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomulyo Tbk adalah 14,02%. Pada tabel tersebut dapat dilihat selama 3 tahun terakhir debt ratio mengalami penurunan. Terutama untuk tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan. Rata-ratanya tahun 2021 sampai 2023 debt ratio PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomulyo sebesar 14,2%. Menunjukkan hasil yang baik, lebih rendah daripada standar industri. Selanjutnya ada analisis keuangan menggunakan total asset turnover. Di layar ada tabel 4, yaitu total asset turnover PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomulyo Tbk tahun 2021 sampai tahun 2023. Dari hasil analisis selama 2021 sampai 2023, Tato total asset turnover PT Industri Jamu dan Farmasi Tbk memiliki rata-rata hanya sebesar 0,95, yang artinya perusahaan hanya mampu menghasilkan penjualan sebanyak 0,95 kali dari total aktiva. Selama 3 tahun terakhir, perputaran aktiva sangat rendah dan sangat jauh dari kriteria standar sebesar 2 kali. Return on asset pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomulyo Tbk pada tahun 2021 sampai 2023. Pada tahun tersebut terdapat pada kategori efektif. Hal ini dikarenakan karena standar industri ROA lebih dari 30% dianggap efektif. Pada tahun 2021 dengan ROA 40%, pada tahun 2022 dengan ROA 35%, dan pada tahun 2023 dengan ROA sebesar 31%. Rata-rata return on asset yang diperoleh adalah 35%. Hal ini membuktikan bahwa laba keseluruhan total aktiva perusahaan pada nilai efektif, tapi terjadi penurunan pada laba operasional perusahaan. Apabila perusahaan tersebut mengalami penurunan pada profitabilitas, salah satu penyebabnya adalah kurang efektifnya pada nilai aktiva perusahaan tersebut. Selanjutnya, analisis matrik BCG. Analisis pada riset ini, PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomulyo Tbk mengalami penurunan pangsa pasar yang rendah, tetapi pertumbuhan pasarnya pada kategori tinggi sehingga perusahaan masuk ke dalam matrik BCG ke dalam posisi DOK. Pada posisi DOK, maka perusahaan harus melakukan analisis permintaan pasar supaya pertumbuhan pasar meningkat dan perusahaan harus mempertimbangkan risiko dalam mengalokasikan sumber daya. Berdasarkan analisis BCG ini, disarankan agar investor lebih menjual atau sell saham yang telah mereka beli. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis adalah berdasarkan analisis fundamental, menggunakan rasio likuiditas, probabilitas, aktivitas, dan profitabilitas, SIDO dalam kondisi liquid, solvable, dan efektif, tetapi tidak efisien. Berdasarkan analisa matrik BCG, posisi SIDO ada pada DOK dalam persaingan industri farmasi. Analisis SIDO terhadap perkembangan internasionalisasi yang dilakukan masih parsial untuk beberapa produk saja yang dikenal di pasar internasional. Investor disarankan untuk melakukan jual saham SIDO berdasarkan ketiga analisis tersebut. Secara kinerja keuangan masih dalam kondisi baik, tetapi kedepannya akan mengalami penurunan profitabilitas karena tidak efektifnya pengelolaan aktiva. Selain itu, analisis matrik BCG posisinya DOK yang disarankan untuk investasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini dan semoga video ini dapat menambah wawasan Anda mengenai investasi dan juga meloloskan kami ke tahap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.